Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah lahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur alhamdulillah di pagi yang cerah, di pagi yang penuh dengan berkah. Bahkan setiap pagi Allah berikan keberkahan bagi mereka yang senantiasa diawali dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadir kali ini mengingat Allah. Kita hadir kali ini dengan bertaqarrub kepada Allah. Mudah-mudahan terus senantiasa limpahan rahmat Allah berikan pada kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa mencintai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua akan bersyafaat uzma, syafaat yang senantiasa nanti akan diharapkan, bahkan sangat diharapkan. Terlebih di yaumil qiyamah nanti semua orang mencari berbondong-bondong, bahkan berlarian mencari pertolongan. Satu-satunya Nabi yang berikan syafaat adalah Nabi kita. Dari zaman Nabi Allah Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, terus semua para Nabi tidak memberikan syafaat. Yang memberikan syafaat adalah Nabi kita, alhamdulillah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bersyafaat. Amin. Hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, lagi-lagi senantiasa diingatkan bahwa kajian subuh setiap Ahad ketiga ya, kita belajar untuk membenahi hati. Kita belajar senantiasa membersihkan hati dari sifat-sifat buruk, sifat-sifat suudzon, baik terhadap orang lain maupun terhadap Allah. Kali ini senantiasa terus maksimalkan insyaallah, walaupun yang berat terasa karena kajian yang berat sebetulnya, kajian sufi. Apapun yang Allah berikan pada kita, Allah yang tentukan kita harus terima apa adanya. Hakikatnya bahwa tidak lain hidup ini dalam rangka mempersiapkan diri bertemu dengan Allah. Sudah siap bertemu dengan Allah Bapak Ibu? Masih siap. Siap nggak siap ya? Seandainya tahu nanti sore wafat, siap? Belum. Inilah yang saya harapkan, bahwa apapun yang terjadi dalam diri kita, kita harus siap. Orang-orang yang sufi ini bahkan sempat dulu ada waliullah Jalaluddin Rumi ya, ketika sakit itu para santri-santrinya datang, murid-muridnya datang. Sakitnya Jalaluddin Rumi itu kemudian didoakan oleh santri-santrinya, didoakan oleh murid-muridnya. Ya Syekh, semoga lekas sembuh. Ya Syekh, semoga lekas sembuh. Apa kata beliau? Beliau nyatakan, justru aku ingin ketemu dengan Allah. Subhanallah. Justru aku ingin ketemu dengan Allah. Berarti siap bertemu dengan Allah. Kira-kira Bapak kalau sakit didoakan oleh anak-anak santri-santrinya, oleh bawahannya, oleh siapapun, mudah-mudahan Bapak segera bertemu dengan Allah. Siap.
Hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian rahmati Allah SWT, inilah mencoba kita mengikis kekurangan, mencoba membersihkan hati, karena persiapan ini persiapan ajal pun siapa yang tahu, entah esok lusa kita tidak tahu. Mudah-mudahan yang ngaji ini semuanya dibersihkan hatinya. Mudah-mudahan Allah terima qabul ibadah kita. Mudah-mudahan kita nggak sangkut paut dengan masalah-masalah kehidupan dengan orang lain. Bersih hati kita, bersih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan dikupas makalah yang ke-20 dulu. Al-maqalatul 20, makalah yang ke-20. Kila dikatakan ikmalul aqli itba'u ridwanallah ta'ala wa ijtinabu sukhtihi. Ikmal aql itba'u ridwanallah ta'ala wa ijtinabu sukhtihi. Sempurnanya iman, sempurnanya akal, sempurnanya akal adalah menerima, mengikuti, mengharapkan, memperoleh, meraih keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajtinabu sukhtihi, dan senantiasa terus berikhtiar menjauhi dari kemurkaannya. Jadi orang kalau akalnya sempurna adalah akal yang senantiasa mengarahkan seseorang untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan pujian orang, bukan mengharapkan balasan orang, dan ia senantiasa menjauhi dari kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Perlahan-lahan kita coba al-aqlu, ini akal. Dalam kajian mantik disebutkan bahwa Allah ciptakan kita itu sama dengan bahasa-bahasa yang lain dengan sebutan hayawan. Nanti ketemu di makalah berikutnya. Wa razikun ilal hayawan, Allah memberikan rezeki pada hewan-hewan. Ternyata manusia juga disebut dengan hewan. Manusia disebut dengan hewan. Kemudian dibahas kembali dalam tasrifnya, al-insan hayawanun natik, bahwa manusia adalah binatang yang bisa berpikir. Dalam pengertian yang lain, manusia adalah binatang yang diberi oleh Allah akal. Kalau seandainya akalnya tidak jalan, berarti sama dengan binatang. Kalau akalnya tidak dipakai, berarti sama dengan binatang. Al-insan hayawanun natik. Insan itu manusia, binatang yang bisa Allah berikan untuk berpikir, untuk berbicara dalam bahasa yang lain. Ada pepatah ahli mantik mengatakan, asahlah akalmu sehingga akalmu menjadi akal yang bermakna. Janganlah kau rusak akalmu dengan perbuatan yang merusak akal. Sepertinya berbelit-belit bahasanya, tapi ini menjadikan sebuah perenungan buat kita. Karena mulianya manusia itu adanya akal. Mulianya manusia karena akal. Kesempurnaan manusia karena akal. Coba manusia nggak punya akal, tidak jauh berbeda dengan binatang. Teman-teman kita ya, maaf, yang akalnya sudah rusak, sudah nggak normal lagi hidupnya. Bisa berjalan keluar mencari makanan semaunya sendiri, bahkan berpakaian maunya sendiri, bahkan ada yang tidak berpakaian.
Inilah fungsinya akal. Allah muliakan anak Adam di darat, di lautan. Ini pun karena dasar awalnya adalah akal. Ada ayat dalam Al-Quran, surah Ali Imran 190. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam, la ayatil li ulil albab, tanda-tanda bagi mereka yang mempunyai akal. Dalam pengertian yang lain, tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang berfikir, baik berfikir maupun akal. Ini pengertian yang sama, bentuk dari kesempurnaan manusia dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Akal. Kalau tadi disampaikan orang-orang yang tidak menggunakan akal itu siapa saja? Adalah orang-orang yang merusak akalnya dengan perbuatan-perbuatan yang merusak akal. Kalau bahasa Al-Quran Al-Imran 190 ini menyatakan salah satu di antara ciri-ciri orang yang berakal. Apa kata Allah? Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Salah satu di antara ciri orang yang menggunakan akalnya. Coba kita introspeksi buat diri kita. Salah satu di antara ciri orang yang mengasah akalnya, menggunakan akalnya, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, baik dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Para ahli tafsir kemudian menyebutkan, apakah cukup dengan zikir, lisan zikir? Bisa. Apakah cukup dengan ingat pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisa. Yang terpenting adalah ingat pada Allah. Untuk memantapkan zikir itu, maka senantiasa orang-orang terdahulu, sufi membuat sebuah alat yang menjadikan ia ingat pada Allah dengan tasbihnya, dengan gumpalan-gumpalan busa-busa, dengan gumpalan-gumpalan yang terbuat dari serat-serat, seperti hanya Imam Hambali membuat serat-serat, dikumpulkan berapa yang ia zikirkan. Ini metode dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Canggih sekarang banyak ya Pak untuk alat berzikir ya, tidak mesti tasbih. Ada yang pijit-pijit ya, apa namanya Pak? Ya itulah namanya, nggak tahu. Ada yang dengan handphone sekarang. Bentuk apapun yang digunakan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang berzikir pada Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu di antara orang yang menggunakan akal sehatnya. Yang merusak akal berarti orang-orang yang tidak ingat kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah. Ini bahasa, bukan bahasa pribadi saya, maaf. Bahasa dalam konteks makalah ini. Orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini sudah mulai mengikis dari kesempurnaan akalnya, bahkan bisa menjadi rusak akalnya. Khamr bisa rusak akalnya. Terus berulang-ulang khamr diminumnya, hilang akalnya, rusak akalnya.
narkoba yang digunakan sehingga orang menjadi orang yang tergantungan dengan narkoba, ini pun merusak akal sehatnya. Yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk merusak akalnya. Ada nggak kaum muslimin yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Banyak ya. Ada nggak orang yang merasa dirinya Islam tapi nggak sholat? Ibu, ada nggak yang nggak sholat? Bapak, waktu Ramadan sebentar lagi nih, ada nggak orang muslim yang tetap tidak melaksanakan puasa? Banyak ya. Orang-orang yang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam konteks ini adalah merusak akal. Padahal manusia mulia karena akalnya. Sekali lagi, manusia sempurna karena akalnya. Terlebih surah At-Tin ayat keempat ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan al-insan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bentuk yang sebaik-baiknya disempurnakan dengan akal. Inilah yang kita bersama-sama terapkan kali ini, bahwa ikmalul aql, kesempurnaan akal adalah itba'u ridwanallah ta'ala wajtinabu sukhtihi. Kesempurnaan akal terletak pada mengikuti, mengarahkan, memperoleh, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabu sukhtihi, dan menghindari dari kebencian Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau terbiasa sudah berbuat salah, sudah tidak merasa bahwa itu kesalahan yang besar. Orang biasa dengan berjudi dan dianggapnya judi adalah sebuah kebiasaan, akhirnya judi pun dianggap enteng, dianggap ringan. Orang yang biasa dengan berbuat maksiat, maka kemaksiatan yang dilakukan diulang-ulang perbuatan itu, maka ia akan mengatakan bahwa kemaksiatan yang dilakukan ini enteng, ringan. Jangan sekali-kali menganggap dosa-dosa yang kita lakukan dianggap ringan, karena ringannya dosa-dosa yang bertumpuk-tumpuk toh pada akhirnya akan menjadi berat. Sehat semuanya Pak? Fisik sehat ya? Insyaallah. Mudah-mudahan akal juga sehat, mudah-mudahan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, ay fa khalafu dzalika junun. Di sini dikatakan bahwa kalau seandainya akal tidak mengharapkan ridhonya Allah, akal itu kemudian tidak digunakan untuk menghindari dari kebencian Allah, maka kebalikan dari itu adalah junun. Dia dianggap gila. Masya Allah. Kita semua sehat ya Allah. Akal kita semua sehat ya Allah. Seandainya pun ada kekurangan-kekurangan yang ada, ya Allah ampuni kekurangan yang ada ya. Ini yang kita harapkan. Bahkan dalam surah Al-A'raf ya, Al-A'raf ayat 179 masalah. Allah nyatakan dalam Al-Quran, dipertegas bahkan, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika hum kal an'am bal hum adall. Apa kata Allah? Sungguh kelak aku akan campakkan dia, dalam bahasa kasar
aku akan lemparkan ia ke neraka jahanam. Bagi mereka yang mempunyai hati tapi enggak mau membenahi hatinya, enggak mau berzikir, enggak mau bertaqarrub kepada Allah, hatinya keras, beku, enggak mau sadar-sadar juga. Ia punya mata, matanya tidak bisa untuk melihat kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Ia punya telinga, telinganya enggak mau mendengarkan, tidak mau mendengarkan hal-hal yang baik, nasihat-nasihat enggak mau. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Lebih jelas lagi Al-Quran menyatakan. Tidak hanya kitab ini menyebutkan ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Masya Allah. Yang ngasih rizki Allah, yang ngasih sehat Allah, yang ngasih harta hakikatnya Allah, yang ngasih rumah hakikatnya Allah, yang ngasih kendaraan hakikatnya Allah. Bisa saja Allah berkehendak, kalau iya Allah marah, bisa jadi terjadi kebakaran, bisa terjadi hilang, bisa terjadi rusak dan sebagainya. Tapi Allah Maha Rahmannya. Orang-orang yang berdosa sekalipun Allah masih berikan rahmatnya. Tapi kelak di akhirat nanti, itulah balasan yang kita khawatir, takutkan akan orang-orang yang benci dengan Allah Subhanahu wa taala atau menjauhi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Al-Quran kata Nu'man a'radha itu berpaling. Orang yang berpaling dari Allah, berpaling dari hukum Allah. Ini bahasanya berpaling, membelakangi, melawan. Orang yang tidak melaksanakan perintah Allah berarti melawan aturan Allah. Lanjut makalah yang ke-21. Al-maqalatul hadiyatu al-'ishrun, makalah yang ke-21. Qila la ghurbata lil fadili wala watana lil jahil. Tidak dianggap asing orang yang mempunyai keutamaan, orang yang mempunyai keahlian. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahwa orang kalau punya keahlian dimanapun ia tinggal, ini tidak akan menjadi asing. Kenapa? Karena punya keahlian. Yuk bersama-sama masing-masing keahlian, jadikan keahlian bermanfaat bagi yang lain. Dan jangan beranggapan kalau kita tahu kita bisa dan merasa akhirnya menjadi mampu. Merasa mampu, merasa bisa, padahal bukan ahlinya. Ini yang khawatir. Serahkan semuanya ke ahlinya. Inilah saya katakan bahwa kelak nanti umat manusia, umat Rasulullah sampai akhir zaman itu bahasanya innallaha karahalakum salasan. Allah benci kepada 3 golongan. Allah benci kepada 3 golongan. Di antaranya lah khala wa qila. Di akhir zaman sudah mulai orang merasa lebih tahu dari yang lain. Orang merasa lebih bisa dari yang lain, padahal ia bukan pada ahlinya. Yang ahli agama, serlah agamanya. Orang yang bukan ahli agama, jangan berani-berani ya Pak. Halo, ngaji nggak pernah, sholat jamaah nggak pernah, kumpul dengan masyarakat nggak pernah, baca Quran nggak bisa, tapi nge-share-nya nge-share
Al-Quran, nge-share hadis, ada tidak Pak? Ada ya. Orang yang bukan ahli ekonom, orang yang bukan ahli akuntansi dan sebagainya, apalagi tata negaraan, ya share tentang ekonomi negara dan sebagainya. Padahal itu adalah copy paste. Hati-hati copy paste ya Pak. Hati-hati dengan copy paste. Orang yang bukan ahli mesin, ya share tentang mesin. Ini yang sudah mulai terjadi di akhir-akhir zaman. Akhirnya orang merasa lebih tahu. Padahal kalau kita teliti betul, orang meng-share agama, katakanlah agama yang di-share, sisi lain baik, bagus. Tapi orang yang meng-share agama, apakah ia mampu dan bisa mempertanggungjawabkan ia sampaikan ke yang lain? Apakah ia mampu, apalagi hadis-hadis yang share ke yang lain, bisa mempertanggungjawabkan kesohihan hadis? Ini yang kadang-kadang menjadi semua orang merasa tahu. Ada beberapa tempat Pak kajian saat ini ada beberapa tempat ketika memberikan ta'lim saat itu materinya sudah ada. Ketika saya sampaikan ke jamaah semuanya di situ dengan materi yang ada, ternyata tidak sedikit jamaah yang megang HP lihat Google. Pendapat lain. Oh di sini tidak Pak, di sini tidak Pak. Ini mau ngaji atau mau mujadalah ini? Mau ngaji mau berantem? Nukilnya dari mana hadis itu? Ngambilnya penafsiran siapa Al-Quran yang ditafsirkan itu? Para orang-orang tafsir saat ini pun nggak berani mentafsirkan Al-Quran sendiri ya. Orang-orang alim itu nggak berani mentafsirkan Al-Qurannya sendiri. Yang kita kenal saat ini masih ada saja, kayak Pak Quraisy ya. Pak Quraisy kalau kita ambil cari tafsir-tafsirnya, menukil dari tafsir-tafsir yang lain Pak. Apalagi kita yang jauh lebih tidak mengerti dengan tafsir Al-Quran ya. Ini yang saya khawatir, akhirnya kita menghasilkan sesuatu yang kita sendiri belum tahu. Bahkan tidak sedikit yang kadang-kadang yang besar agama justru malah bertentangan dengan akidah. Dulu sempat ramai ya, barang siapa orang yang menyebarkan informasi ini 3 hari ke depan dapat rezeki yang melimpah, pernah ya? Banyak itu, banyak. Ada penjaga makam Rasulullah ya, bermimpi Rasulullah, pesannya bagus, sampaikanlah ke halayak ramai. Kalau nggak disampaikan justru akan menimpa musibah yang luar biasa. Ini dari mana hadisnya Pak? Dari mana bahasa ini? Share begitu saja, Masya Allah. Ini yang terjadi. Makanya berikanlah sesuatu itu, sampaikan sesuatu pada yang ahlinya. Idza wusdal amru ila ghairi ahlihi fantaziris sa'ah. Kalau sebuah perkara bukan diserahkan kepada yang ahlinya, fantaziris sa'ah, udah tinggal tunggu kerusakan ya. Nggak bisa ngotak-ngatik komputer, udah ngotak-ngatik sendiri kali aja bisa, pokoknya bisa malah kebakar dan sebagainya. Ini karena bukan ahlinya. Belajar silakan, otodidak buat percobaan silakan. Hadirin yang dirahmati Allah SWT. Untuk itu kita bersama-sama hari kali ini setidaknya mempunyai kebiasaan, mempunyai keutamaan, kemampuan lah, bahwa orang yang mempunyai kemampuan ini orang-orang yang tidak asing hidup dimanapun.
setidaknya yuk belajar untuk bersama-sama kumpul dengan orang-orang yang saleh ya, berkumpul di masjid. Kalau kita semuanya nggak punya keahlian, paling nggak ahlinya ahli ibadah ya Pak. Kumpul di masjid, ngaji ala kadarnya, semampu kita, belajar Al-Quran, punya kemampuan hati fisik kita untuk senantiasa berkumpul di masjid, karena kullu syai'in maziyah, setiap sesuatu ada mempunyai keistimewaan masing-masing. Wala watana lil jahil. Waton itu maknanya negara aslinya ya, tapi dimaknai dengan tempat. Wala watana lil jahil, tidak ada tempat bagi orang yang bodoh. Semangat terus belajar, semangat terus membaca Al-Quran, semangat terus mengerti ahli fikih, belajar sekemampuan apa yang kita bisa. Ini saya dengar ada ahli fikih setiap Ahad juga ya, Ustadz ahli fikih saja yang mengajarkan tentang fikih, ada yang mengajarkan tafsir ya, ada yang mengajarkan tahsin ya. Waduh, difasilitasi luar biasa di Masjid Al-Kahfi. Tinggal ikut saja, ikut saja. Insya Allah orang yang ikut ini sesuai dengan yang disampaikan, termasuk orang-orang yang tidak beramal, tidak tidak hanya taklid tapi belajar. Lagi-lagi teringat lagi, wala taqfu ma laysa laka bihi 'ilm, inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan sekali-kali kamu beribadah, kata Allah, di mana kamu sendiri tidak tahu ilmunya. Laysa laka bihi 'ilm, beribadah tapi tidak tahu ilmunya. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, penglihatan, wal fuad, hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat Al-Quran yang mengajarkan kita tidak taklid buta, terus belajar, terus belajar, terus belajar. Insya Allah yakin dengan belajar terus ada sandaran hujjah ilmu yang kita serap dari masyayikh dari para guru-guru kita, sehingga belajar ini beramal ini, beribadah ini ada dasar ilmunya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau makalah berikutnya, qila man kana bi ta'ah indallahi qariban kana bin nasi ghariban. Ini berkaitan dengan orang sufi ya, orang sufi. Sampai di sini mungkin Anda mau ditanyakan, Bapak. Sempurnanya akal adalah karena mengikuti harapan untuk memperoleh keridhaan Allah dan menjauhi larangannya. Ini kesempurnaan akal. Orang yang tidak menggunakan akal dengan sempurna, ia berbuat salah, berbuat dosa, atau tidak melaksanakan perintah Allah. Ini akalnya dalam bahasa ini tidak sempurna, bahkan rusak akalnya. Fakhalafa dzalika junun, bahkan dinyatakan orang yang tidak melaksanakan perintah Allah SWT dibenci Allah SWT, termasuk junun, termasuk dianggap gila. Kita teringat dulu ya Pak, ada Rasulullah di zaman Rasulullah, dan situasinya memang mendukung, kondisi mendukung bahwa yang laki-laki ini kalau sholat di masjid ya Pak, boleh nggak sholat di rumah? Pertanyaannya. Halo? Pernah sholat di rumah Pak? Pernah ya? Boleh nggak mengimami istri dan anak? Boleh?
Dari mana hadisnya, Pak? Orang laki-laki, apalagi yang udah berkeluarga, ini hukumnya tidak ada yang tetap anjurannya lah ibadah di masjid. Ingat Rasulullah dulu ya, ada orang yang nggak pernah ke masjid, rumahnya dibakar ya. Yuk, lagi-lagi ini sebuah motivasi lah, Pak, motivasi saja. Kalau memang ada senggang waktu di rumah, yuk sholatnya di masjid. Karena enggak ada rukhsah kalau di rumah, sholat di rumah. Kenapa namanya masjid? Masjid tempat sujud. Kenapa namanya mushola? Mushola tempat sholat. Yang kedua, hadis yang kedua, tidak menjadi asing orang yang mempunyai kemampuan, keutamaan, dan tidak ada tempat bagi mereka yang bodoh. Dari dua makalah ini mungkin ada yang mau disampaikan, dipertanyakan, silakan. Halo, Ibu mau tanya, Bu. Suami pada rajin ke masjid ya. Ibu jangan larang, Pak, sholat di rumah aja. Pernah. Kadang-kadang istri kita, Pak, udah sholat di rumah aja, Pak. Padahal pentingnya bapak apa? Mestinya disuruh oleh ibunya, Pak, sholat sana ke masjid. Ya. Pak, sholat ke sana ke masjid. Jadi yang istri mengatakan, udah sholat di rumah saja, ini sudah berarti melanggar ketentuan yang diperintahkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak, nggak usah ngaji. Apalagi ya, apalagi. Insya Allah ibu di sini nggak seperti itulah, insya Allah. Ya, Bu ya. Jangan larang suaminya untuk pergi ke masjid. Anjurkan mereka untuk ke masjid salatnya. Cuman kadang-kadang bapak kalau bersolat di masjid lama, Pak. Ya, ngobrol di sini sih enggak ya. Istrinya ditinggal di rumah tanpa ada kabar. Ini pun salah. Khawatir kalau kelamaan ngobrol ini menjadi timbul ghibah dan sebagainya. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun kadang-kadang seperti itu adanya. Cukup di hari ini kita kajian Nasoil Ibad di dua makalah saja. Ini pun cukup padat ya. Intinya bahwa banyak berzikir kepada Allah SWT sesuai anjuran dengan Al-Quran. Orang yang berfikir adalah orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Salah satu tanda orang yang menggunakan akalnya senantiasa ingat kepada Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan beraktivitas, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan senantiasa selalu berfikir tentang ciptaan-ciptaan baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan orang yang akalnya sempurna adalah ia berdoa kepada Allah, yakinkan kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sesungguhnya apapun yang Allah ciptakan tidak ada yang sia-sia. Enggak ada yang sia-sia. Semuanya pasti mengandung hikmah dan ibrah buat kita semuanya.
Jangan sekali-kali menyiksa binatang dan dianggap binatang sia-sia. Pasti ada hikmah di balik itu. Saya teringat dengan awal-awal kita pertemuan pengajian, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang di langit para malaikat sayang pada kita. Cukup pagi ini jika cukup kita bersama-sama doa kafaratul majlis, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan pada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita semuanya diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dunia maupun akhirat kelak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulk wa la 'azmu sultanik. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah berkumpulnya kami berkumpul dalam rahmat-Mu ya Allah. Wa tafarraqna ba'di tafarruqan ma'suma. Berpisahnya setelah ini berpisah dalam lindungan-Mu ya Allah. Allahumma aslih lana dinal ladzi wa ismatu amrina ya Allah, perbaiki agama kami. Karena agama adalah tumpuan segala urusan hidup kami ya Allah. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna ya Allah, perbaiki pula dunia kami ya Allah, karena dunia tempat kami berpijak. Wa aslih lana akhiratana allati ma'adina ya Allah, ya Tuhan kami, perbaiki pula akhirat kami ya Allah, karena akhirat tempat kembali kami ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni kami, ampuni khilaf dan salah kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, mungkin yang disengaja atau tidak disengaja, yang terasa nggak terasa, ampuni kami ya Allah. Ampuni pula dosa ayah kami ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah. Yang masih hidup ya Allah, lindungi mereka dengan perlindungan-Mu ya Allah. Kuatkan mereka dengan kekuatan-Mu ya Allah. Ridhoi mereka ya Allah, berkahi mereka ya Allah. Yang sudah wafat ya Allah, ayah kami, ibu kami, lapangkan di alam kuburnya ya Allah. Jadikan makbarahnya raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, kumpulkan mereka dengan orang-orang yang saleh, sehingga surga tempat yang terbaik baginya. Sehingga amal baik yang mereka lakukan ya Allah semasa hidupnya lipat gandakan kebaikan-kebaikan bagi mereka ya Allah. Hanya doa yang sekali panjatkan untuk mereka ya Allah. Untuk kami keluarga ya Allah, jadikan kami keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, keluarga yang tenang, tentram dalam rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikan putra-putri kami putra-putri yang saleh, yang salihah, putra-putri senantiasa ahli Quran ya Allah, ahli ibadah ya Allah, kuat imannya ya Allah, kuat Islamnya ya Allah, sampai akhir hayatnya ya Allah, sehingga mereka senantiasa berdoa. Terlebih kami sudah terkejut kaku dalam barzah nanti ya Allah, doa mereka putra-putri kami senantiasa sampai pada kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika fiha salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.